Ada sebuah kata yang kita tidak boleh lupakan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, mengapa saudara kita yang pertama percaya kepada Tuhan Yesus itu nggak disebut orang Kristen? Yang menyebut mereka Kristen justru orang lain, bukan Tuhan Yesus. Kisah Rasul adalah bukti bahwa semua orang yang percaya kepada Dia itu disebut murid-murid. Betul nggak? Semuanya disebut murid. Nah, seharusnya semua kita juga menyadari akan predikat kita. Bukan hamba, kita ini murid. Bukan hamba, kita murid. Nah, kata ini yang jadi kunci. Kalau murid cuma satu ciri-ciri atau tanda-tandanya. Kalau disebut murid cuma ada satu yang dibuat, bukan banyak, yaitu belajar. Betul, saudara? Nah, satu-satunya hal yang kita tidak akan berhenti sampai kita mati nanti adalah belajar. Satu kali kalau kita sudah menikah, seks akan berhenti. Satu kali kita akan bekerja lagi kalau kita sudah tua, akan berhenti bekerja, cari duit. Apa saja akan berhenti. Tapi satu yang gak pernah berhenti sampai kita mati, yaitu belajar. Sedang sakit pun orang itu tetap bisa belajar dalam semua yang dihadapi. Nah, kalau kita dalam hidup ini bisa menjadikan kata belajar itu makanan sehari-hari, dengarkan, maka tidak ada orang yang bisa tersinggung di antara kita. Selama kita masih bisa tersinggung, berarti kita gak mau belajar. Orang yang tersinggung itu kalimat lainnya adalah menolak pelajaran. Dia gak suka. Aku gak mau belajar itu. Tapi kalau kita bisa menjadikan mata pelajaran segala hal yang terjadi dalam hidup kita, maka kita jadi orang yang paling hebat di dunia. Karena orang yang suka belajar, dia pasti pintar. Betul? Nah, kata belajar ini sangat hebat di Alkitab. Dari mulai Adam itu sudah ada kata belajar. Belajar apa dia? Dia belajar manajemen. Betul? Manajemen apa? Kita lihat dalam Alkitab. Dari mulai Adam sampai hidup Yohanes dalam kitab Wahyu, ternyata belajar yang penting adalah belajar manajemen kehidupan. Perhatikan itu. Sekolah yang terbaik saya temukan di Alkitab itu namanya sekolah kehidupan. Nah, untuk bisa belajar kehidupan, sekolah kehidupan, ternyata modalnya bukan otak, tapi hati. Catat ini. Orang yang belajar menggunakan otak, tapi hatinya nggak pernah diajari, dia cuma jadi orang pandai, tapi karakternya jeleknya luar biasa. Setuju nggak saya katakan ini? Maka itu belajar manajemen kehidupan itu dimulai sejak anak itu masih dalam kandungan. Kemarin seorang cucu lahir lagi, tapi ada masalah. Ketika lahir, air ketuban sudah hijau. Nah, maka dokter khawatir, berarti anak ini sudah berak atau sudah kencing sebelum lahir itu, dan itu sangat tidak boleh. Nah, akhirnya diberi antibiotik. Bahkan baru berapa jam lahir langsung infus, langsung antibiotik. Karena sempat terminum. Karena begitu air ketuban terkontaminasi dengan apa yang salah, langsung jadi racun. Jadi begitu dalam kandungan jadi manusia, kita ini sudah belajar. Betul nggak? Itu luar biasa. Jadi sesungguhnya setiap manusia itu dilahirkan itu untuk belajar, bukan untuk apa? Kalau kita mau belajar dan suka belajar, senang belajar dan rindu belajar, nggak ada kata marah dalam hidup, nggak ada kata jengkel, nggak ada kata tersinggung. Jadi lagi sekali kita belajar dalam manajemen kehidupan, di sekolah kehidupan, dan modalnya bukan otak tapi hati. Salah satu yang buat kita beda, waktu pengucapan syukur 10 tahun Juni yang lalu, pelayanan saudara kita di Momi Waren Manokwari, ketua klasis, beberapa kepala sekolah negeri yang diundang hadir, Pak Camat, semua mengucapkan kata
yang sama tentang sosok kita yang mau di pedalaman ini. Katanya adalah bahwa yang membedakan guru-guru pesat dengan guru-guru yang lain adalah guru-guru pesat ini melayani dengan hati. Saya kaget waktu mereka ngomong seperti itu. Maka itu kesimpulannya, mereka minta dengan paksa untuk membuka sekolah guru di Mumiwaren. Saya kaget. Guru-guru kita di SMP kaget, sekolah guru. Kenapa mereka sepakat minta sekolah guru? Karena mereka bilang bahwa yang kami perlukan adalah guru yang mengajar dengan hati, nggak cuma dengan otak. Sampai ketua kelas itu berkata begini, ada berapa banyak STH-STH kita yang lulusan teologi, tapi kenapa tidak mau di desa? Kenapa guru-guru pesat ini mau di desa? Karena hati. Begitu belum selesai ngomong, ketua kelas sini, salah seorang kepala desa dari Dempek, saya lupa siapa nama, berdiri. Kalau memang ini jadi, maka desa saya bebaskan lahan langsung 5 hektar. Wah, kaget sekali. Saya bilang kebanyakan Pak, 5 hektar itu. Saya guyon dengan dia. Karena mereka cari orang yang punya hati, nggak cuma yang punya otak. Yang punya otak banyak, asal punya duit bisa sekolah. Tapi yang punya hati itu beda. Saudara, lagi sekali, orang yang punya otak itu belajar di kelas. Tapi orang yang punya hati itu belajar di kehidupan. Catat ini baik-baik. Sekecil apapun kejadian yang kita alami dalam hidup, jadikan itu pelajaran. Salah seorang guru saya sampai berkata begini, kamu begitu jalan kejeduk pintu kepalamu, jangan maki-maki. Kamu belajar, kenapa bisa kejeduk? Kamu naik motor, tiba-tiba banmu kempes, jangan marah-marah. Diam dulu, kamu belajar. Kenapa? Kamu makan, enak-enak makan, kegigit. Nggak mungkin kalau makan menggigit orang lain, pasti gigit kita sendiri gigit. Itu sakitnya luar biasa. Jangan kamu teriak-teriak. Kamu belajar. Kenapa aku bisa digigit? Dan saya pakai itu sampai hari ini. Belajar dari kehidupan. Apa saja. Maka itu orang yang suka tersinggung, orang yang paling rugi sedunia. Karena dia menolak semua yang diajarkan oleh kehidupan ini. Saudara, ini konsep penting dalam hidup. Adam belajar. Dia belajar dari kegagalannya juga. Kalau kita sempat ketemu Adam, satu, saya pernah belajar ini. Kalau saya sempat ketemu Adam, saya percaya Adam juga akan ngomong, hati-hati dengan istrimu dan dengan makanan. Kenapa dia ngomong begitu? Ya, dia pasti akan ngomong begitu. Gara-gara aku goblok sampai begini keadaannya. Yang kedua, Adam pasti minta maaf sama saya. Gara-gara saya sampai kamu menderita juga. Setuju gak saya ngomongin? Karena dia salah. Kenapa dia dengar nasihat istrinya? Maka itu Kejadian 3:17 penting. Anak itu terkutuk gara-gara kamu mendengar perkataan istri. Belajar dari kehidupan. Adam belajar. Kenapa Henokh bisa disebut orang yang hidup bergaul dengan Yahweh? Karena dia belajar dari kehidupan itu. Karena dulu nggak ada sekolah Alkitab. Dari mana Henokh tahu hidup bergaul dengan Tuhan seperti apa? Pasti dia belajar dari kehidupannya. Apa saja. Maka itu betul. Kalau tadi kita setuju perkataan bahwa tantangan dan kesulitan itu anugerah, saudara. Bisa berkata amin? Itu anugerah. Ini yang kita harus syukuri dalam hidup. Maka itu kenapa saya tidak pernah mau minta kelimpahan. Enggak. Karena begitu ada kelimpahan, kita malas untuk berjuang. Bukan berarti saya tidak mau. Apa hati sudah tahu hati saya bagaimana? Karena ini konsep hidup. No, kita lanjutkan no. Bagaimana dia belajar? Saudara bayangkan zaman itu, jangan lagi kapal, perahu, getek saja tidak ada. Tahu getek? Rakit-rakit dari bambu atau dari batang pisang itu nggak ada. Karena orang belum pakai transport air.